Dia yang dilahirkan cerdas untuk menjadi seorang sultan atau raja yang bijaksana dipertemukan dengan dia yang pintar yang dilahirkan untuk menjadi hakim di istana sang raja. Segala permasalahan, kasus, intrik, dan hal-hal kontroversial mewarnai dongeng dari mereka berdua. Ada yang menganggap kisah mereka fiktif, tapi ada yang menganggap kisah mereka nyata. Dari fakta-fakta yang didapat, mungkin keseruan, kelucuan, dan kejenakaan dari dongeng mereka lah yang membuat kenyataannya menjadi menarik. Tapi peran dan karakternya lah yang sebenarnya bisa dibilang tidak benar adanya atau fiktif. Namun yang jelas sosok dan jabatan dari kedua tokoh besar ini adalah nyata adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu penggemar kisah Abu Nawas yang bernuansa nyinyir, aneh dan misterius yang disajikan dalam format cerita, maka kamu berada di channel yang tepat. Karena itu yang akan saya coba ceritakan kepada kamu. Dan karena ini adalah segmen untuk edisi Ramadan, maka kita akan upload cerita khusus Abu Nawas ini seminggu 2 kali. Jadi apabila channel ini menarik untuk kamu, pastikan kamu untuk mengklik tombol like sebagai tanda kamu setuju. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak melewatkan upload terbaru dari channel ini. Oke, mari kita masuk ke cerita spesial Ramadan ini. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Nawas adalah seorang pujangga besar dari tanah Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Jadi ada keturunan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Dia digambarkan dengan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Kisah Abu Nawas juga pernah muncul beberapa kali dalam cerita 1001 Malam. Dalam salah satu ceritanya, dia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadi atau hakim setelah mendengar wasiat dari ayahnya. Dia menggila dengan cara menaiki batang pisang dan menjadikannya kuda-kudaan. Di lain kisahnya, dia juga sering ditantang oleh Raja Harun al-Rasyid maupun oleh teman-teman dalam hal yang aneh, berisiko, dan juga berbahaya. Bahkan menyuruh hal yang tidak mungkin terjadi. Contohnya seperti memindahkan istana raja ke bukit, menghina sang raja, dan lain-lain. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Ahvaz, Iran. Peninggalan ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Di sana dia belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah ibnu Habib al-Hasan. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Lalu dia disarankan pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Badu supaya dia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arab. Setelah ia memperdalam kesusastraan bahasa Arab, oleh karena itu Abu Nawas kemudian dikenal sebagai seorang sastrawan yang cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Puisinya tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema-tema padang pasir, kerajaan-kerajaan Sultan Arab, tetapi berbicara tentang kehidupan kota yang menyanyikan kegembiraan, meminum anggur, serta puisi bertema cinta dari pemuda dengan humor nakal di dalamnya. Puisi yang bertema pujian pun bisa meluluhkan hati sang sultan, dan rumornya dia juga ada keterkaitan dengan keluarga Wazir Barmak yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya dia pun ditunjuk sebagai orang kepercayaan Sultan Harun al-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Meski pernah mendapat pendidikan agama, Abu Nawas di semasa mudanya adalah seorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan pesta pora. Dia adalah seorang pemabuk berat. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa tema-tema puisi yang dia ciptakan di saat masa mudanya dulu. Syair-syairnya pada masa itu lebih bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam menciptakan syair pada masa itu nyaris tidak tertandingi. Bukti, walaupun dalam keadaan mabuk, dia tetap mampu mengeluarkan kata-kata mutiara yang indah. Namun, hingga pada suatu saat, ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang Khalifah Bani Mudhar, dia dihukum karena membuat Sultan Harun murka. Sebab isi puisi itu sangat menyinggung sang sultan. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi sangat religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang tobat yang bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaan yang tinggi. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu sastrawan terbesar dalam literatur Arab klasik.
Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi selanjutnya, termasuk Omar Khayyam dan Hafidz, yang dimana keduanya adalah penyair besar dari tanah Persia. Di antara tema puisi-puisinya yang paling terkenal adalah beberapa tema yang memilih secara konvensional, seperti nostalgia kehidupan orang-orang pedalaman yang disandingkan dengan antusias memuji kehidupan modern di Baghdad sebagai perbedaan yang kontras. Abu Nawas adalah salah satu dari beberapa orang yang dimana bentuk karakter sastranya adalah mu'amma, secara harfiah, buta atau gelap. Banyak pujangga-pujangga yang mengatakan bahwa puisi-puisi Abu Nawas sempurna secara tata bahasa dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia terkenal dengan karangan berjenis tardiyah, yang dengan itu dia mencapai peringkat penyair kelas atas dengan temanya sendiri. Dia pun gemar menulis karangan bertema perburuan. Itu bisa dibuktikan pada temuan kumpulan puisi kuno pra-Islam dan di Mu'allaqah Imrul Qais, yang dimana mengabdikan 7 ayat untuk deskripsi perburuan rusa. Dan pada hal yang sama, karya-karya Abu Nawas mempunyai andil dalam peran mendasar dalam pengembangan puisi yang bertemakan hedonisme dan mabuk-mabukan sebagai tema pribadi sang penyair. Tema itu juga hadir dalam sebuah manuskrip puisi kuno, seperti yang ditunjukkan pada baris pembukaan lain Mu'allaqat. Dari tema dan isi karya sastranya, kita sedikit tahu Abu Nawas mempunyai sisi yang liar. Oleh karena itu, persepsi dari banyak ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Nawas suka membuat skandal dan masalah dalam masyarakat secara terbuka. Kadang ia menulis hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Tema dari karya tulisan berbentuk puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan di tengah kesibukan kota. Tema utamanya biasanya mengarah ke tema cinta, anggur, remaja, dendam, dan kebebasan bertindak. Namun, akan tetapi ada juga yang temanya tentang kecemasan akan kematian serta masa tua. Pikiran kritisnya berubah, terutama terhadap perihal keagamaan, dan banyak syair-syairnya yang bertema tentang pertobatan. Syair-syair keagamaannya kerap dia buat hingga maut menjelang mengakhiri hidupnya. Karya Abu Nawas adalah bagian dari pergerakan pembaruan puisi Arab yang dimulai pada masa Bani Umayyah hingga dibawa ke Khalifahan Abbasiyah yang pertama. Ia dianggap seniman yang paling penting dalam era itu. Banyak pula sastrawan Timur Tengah yang menganggap puisinya sebagai ekspresi bebas dan langsung dan bukan sebagai pengulangan pola bahasa klasik dan blok bahasa baku. Banyak pihak yang berbeda pendapat bahwa informasi yang berkaitan dengan kematian Abu Nawas itu tidak pasti dan saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tahun meninggalnya Abu Nawas terjadi pada tahun 806 Masehi. Di sisi lain, ada yang mengatakan ia meninggal pada tahun 813 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Nawas sebenarnya meninggal pada selisih 1 tahun dengan versi sebelumnya, yaitu tahun 814 Masehi. Dia dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Nah, itulah sepenggal cerita tentang Abu Nawas. Lalu, apa yang menarik tentang beliau? Jadi, terlepas dari segala gaya hidup yang disebutkan tadi, selain menjadi seorang pujangga ternama dan hakim yang bijaksana, Abu Nawas diceritakan dan dikisahkan sebagai orang yang memiliki ide cemerlang ketika memikirkan sebuah solusi untuk setiap masalah. Baik masalah dalam setiap kasus untuk mencari keadilan yang dia tangani, maupun kasus yang sebagian menjadi akar konfrontasi antara dia dan sultannya, yaitu Sultan Harun al-Rashid. Sudah jelas, kisah-kisah Abu Nawas sangat masyhur di Nusantara, dan mungkin juga di beberapa belahan bumi Islam lainnya. Banyak cetakan buku yang diterbitkan untuk dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Namun, sayangnya, di balik setiap cerita yang lucu dan jenaka, di situ menggambarkan bagian dari sisi perbuatan sang sultan beserta koleganya kepada Abu Nawas yang kebanyakan kurang menyenangkan. Sehingga apabila disebutkan di kalangan banyak orang apa yang mereka ketahui tentang Harun al-Rashid, maka yang terpikir dalam benak mereka adalah gambaran raja yang tanpa wibawa, lalim, dan menyalahgunakan kedudukannya sebagai raja. Jarang sekali di antara kaum muslimin yang mengetahui siapa sebenarnya Sultan Harun al-Rashid. Asal-usul utama cerita kontroversi antara Abu Nawas dan Sultan Harun al-Rashid bersumber dari sebuah buku dongeng yang bernama Alfu Lailatin wa Lailah, atau yang kita kenal dengan sebutan Cerita 1001 Malam. Di buku ini, dari lembar pertama sampai terakhir hanyalah berisi dongeng. Dan yang namanya dongeng berarti ia tidak mempunyai asal-usul sanad yang terpercaya. Isinya pun hanyalah khayalan atau cerita fiksi. Misalnya, cerita tentang Alibaba dengan perampok, kisah Aladin dengan lampu ajaibnya. Sama seperti begitu pula cerita tentang Abu Nawas dan Sultan Harun al-Rashid. Buku dongeng itu berasal dari bangsa India dan Persia, lalu dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab pada sekitar abad ke-3 Hijriah. Kemudian ada penambahan beberapa ceritanya sampai masa Daulah Mamalik.
yaitu sekitar tahun 1250. Buku itu sama sekali bukan buku sejarah, dan buku itu sama sekali tidak bisa dijadikan landasan atau bukti untuk mengetahui keadaan suatu figur atau kondisi suatu lingkungan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk mentahdzir atau memperingatkan atas buku ini dan melarang umat untuk membaca dan menjadikannya sebagai landasan sejarah Islam. Salah satu ulama besar yang turut menyorot buku dongeng ini adalah Al-Ustadz Anwar Al-Jundi. Beliau berkata bahwa buku Alfu Lailatin wa Lailah adalah sebuah buku cerita yang terdiri dari banyaknya campur tangan penulis sastra. Buku itu disusun dan disunting dalam beberapa rentang waktu. Kebanyakan isinya menggambarkan tentang petualangan kehidupan sosial masyarakat sebelum kedatangan Islam di negeri Persia, India, dan berbagai negeri paganis lainnya. Lalu, seorang ulama lain bernama Ibnu Najim dalam Al-Fahrosyad berkata tentang buku ini, bahwa buku itu adalah buku yang penuh dengan candaan, khayalan, dan kekonyolan. Dan diambil dari kutipan buku Nur al-Darb Fatwa Syekh Shalih Fauzan halaman 29, beliau mengatakan bahwasanya buku Alfu Lailatin wa Lailah atau Cerita 1001 Malam adalah sebuah buku yang tidak boleh dijadikan pedoman atau sandaran apapun. Tidak selayaknya seorang muslim menyia-nyiakan waktunya untuk menelaah buku tersebut dan dijadikan landasan sejarah agamanya. Tidaklah layak bagi seseorang muslim untuk membaca buku naskah atau buku kecuali ada faidahnya, kecuali buku sejarah yang sadarnya terpercaya seperti buku tafsir, hadis, fikih, dan akidah dengan informasi di dalamnya sehingga seorang muslim akan bisa mengetahui urusan agamanya. Jadi tidak selayaknya seorang muslim terutama para penuntut ilmu menyia-nyiakan waktunya dengan membaca buku yang seperti itu. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, sebagian buku skrip kuno terutama buku Alfu Lailatin wa Lailah menyebutkan bahwa Raja Harun al-Rasyid adalah seorang yang hanya dikenal sebagai seorang raja yang lalim, congkak, dan jahat. Apakah ini benar? Dengan tegas beliau menjawab, itu adalah sebuah propaganda kuno, sebuah kedustaan dan tuduhan yang disisipkan ke dalam cerita dan dihembuskan ke dalam sejarah Islam guna untuk menghancurkannya. Dalam sebuah manuskrip kuno pada dinasti Abbasiyah kelima menerangkan bahwa Sultan Harun al-Rasyid dikenal sebagai orang yang soleh dan istiqomah dalam agamanya. Beliau punya pemikiran yang cerdas, bersikap tegas, bijaksana dalam mengatur masyarakatnya. Hakikat dari cerita ini dan beserta rentang keterangan dari beberapa narasumber bahwa tiada lagi keraguan bahwa kisah, figur, atau karakter tentang Sultan Harun al-Rasyid yang digambarkan dalam kisah-kisah Abu Nawas yang sering kita dengar adalah sebuah kebohongan. Jadi siapa dan bagaimanakah sifat sang Sultan? Amirul Mukminin Harun al-Rasyid bin Mahdi al-Quraisy al-Hashimi, itulah nama asli sang sultan. Beliau adalah salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Pada masa beliaulah Bani Abbasiyah mencapai zaman keemasannya. Beliau dikenal dengan raja yang dekat dengan para ulama, menghormati ilmu agama, dan sering beribadah serta berjihad. Disebutkan dalam berbagai buku sejarah bahwa beliau selalu berhaji dan berjihad. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata bahwa perjalanan hidup beliau sangat bagus dan patut untuk dijadikan contoh. Beliau adalah seorang raja yang paling banyak berjihad dan menunaikan ibadah haji. Beliau suka sekali bersodakoh. Beliau kerap bersodakoh dengan hartanya sendiri yang konon katanya terlihat pada waktu itu sebanyak 1000 dirham. Kalau beliau pergi haji, beliau akan mengajak dan menghajikan 100 ulama dan anak-anak mereka. Dan apa beliau tidak bisa pergi haji, maka beliau akan menghajikan 300 orang. Beliau mencintai para ulama dan para pujangga. Beliau sangat lembut terhadap orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Namun di sisi lain, beliau juga keras terhadap orang yang menyimpang dari sunnah dan berusaha menentangnya. Ada beberapa kisah yang terkenal mengenai ketegasannya di jalan Islam. Dikisahkan pada suatu ketika Abu Muawiyah menceritakan kepada beliau tentang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Setelah mendengar hadis tersebut, pamannya Khalifah Harun al-Rasyid berkata kepada Abu Muawiyah. Dia berkata, "Wahai Abu Muawiyah, kapan keduanya bertemu?" Setelah mendengar pertanyaan paman yang agak mengejek dan merendahkan, sang khalifah sangat marah seraya berkata, "Wahai paman, apakah engkau menentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Lalu beliau berdiri dari duduknya dan berkata kepada tentara istana, "Ambilkan sebilah pedang dan tempat pemotongan kepala." Maka segeralah yang beliau minta itu datang. Orang-orang yang hadir saat itu pun sangat panik dan kaget. Lalu mereka memintakan maaf kepada sang sultan untuk paman beliau yang meragukan hadis tersebut. Lalu berkatalah Sultan Harun al-Rasyid, "Ini adalah perbuatan zindik." Akhirnya beliau memerintahkan para pengawal sultan untuk membawanya dan memenjarakan sang paman. Ada juga sebuah cerita sejarah yang menceritakan bahwa seseorang sedang melihat Sultan Harun al-Rasyid sedang menyaksikan eksekusi yang beliau perintahkan. Orang itu juga melihat seorang algojo yang sedang membersihkan pedangnya. Orang itu tampak takut karena
Tak lama, sang sultan melihat dirinya. Lalu sang sultan pun mendekat dan menepuk bahunya sambil berkata, "Saya membunuhnya karena dia berkata bahwa Al-Quran itu makhluk." Betapa teguh dan tegasnya beliau di jalan Islam. Nah, itulah secuil-kilas sejarah tentang Abu Nawas sang hakim dan Khalifah Harun al-Rasyid sang sultan. Untuk episode selanjutnya, saya tidak akan bercerita menggunakan fakta dari informasi yang ada atau mendiskreditkan sejarah yang sebenarnya. Wallahu alam. Namun, saya berniat menceritakan dongeng-dongeng mereka untuk menemani kalian menunggu waktu berbuka puasa sambil meresapi makna dan pelajaran di balik dongeng tersebut. Itulah sebabnya saya membuat prolog ini dari sedikit fakta dari sumber yang terpercaya, agar kalian bisa bijak menyimpulkan karakter dalam cerita yang akan saya ceritakan nanti. Baiklah, berakhirlah sebuah prolog untuk episode kali ini. Silakan isi kolom di bawah ini apabila kamu ingin berkomentar, menawarkan saran, ataupun berkritik. Karena sebuah kebaikan bisa diawali dari hal yang kecil dan simpel, tetapi mempunyai makna yang cukup besar. Jadi tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah support dengan menyimak cerita ini sampai akhir, menekan tombol like dan subscribe channel ini, serta menghidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan upload kisah berikutnya. Oke, sampai bertemu di video spesial Ramadan selanjutnya. Saya undur diri, respect, semoga sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.